Kursi, meja itu kita tetap jual. Oke. Jadi selain memang itu properti untuk kafe, juga bagi mereka yang berminat bisa dijual belikan. Range harganya kursi Yang berapa? terendah itu 125 sampai harga 275. Oke. Untuk sofa itu range harganya 450 sampai 650. Halo Sobat Sadut, jumpa lagi. Kali ini kita sedang berada di tepatnya dekat pintu keluar Tol Kukusan, Depok. Di sini kita akan sedikit meliput tentang wisata Rongsok. Ini dia bangunan daripada wisata Rongsok. Jadi bangunan ini sob terdiri dari dua ya, wisata Rongsok dan juga mall pengisi perut. Bangunan ini merupakan pengembangan dari Mall Rongsok sebelumnya yang pernah kita liput di video sebelumnya. Nah, kira-kira ada apa saja di wisata Rongsok ini? Sobat Sadut, ikuti terus ya. Kenapa ini disebut sebagai wisata Rongsok? Kenapa nggak disebut lagi Mall Rongsok? Apa bedanya? Oh, ini anak dari owner harusnya tahu nih. Bapak saya pengennya kan tempat ini jadi orang bisa jalan-jalan ke sini lihat-lihat barang bekas sambil liburan lah. Oke. Ini kemarin dibuka shop openingnya kapan? Sebenarnya kita itu baru 2 bulan. Baru 2 bulan Baru 2 bulan. dibuka. Baru 2 bulan dibuka. Oke. Sambil nunggu PPKM baru mulai grand opening. Oke. Masih tester doang lah. Oke sob, ini adalah lantai pertama atau lantai dasar dari wisata Rongsok yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat isi barang-barang yang ada di dalamnya kurang lebih seperti Mall Rongsok. Jadi hampir sama barang-barang yang ada di dalamnya, persis seperti yang ada di Mall Rongsok sebelumnya. Akan tetapi yang membedakan di sini sob, itu konstruksi bangunan dari wisata Rongsok ini lebih kokoh dibandingkan dengan Mall Rongsok sebelumnya. Kalau kita lihat konstruksi lantai atas itu konstruksinya sudah besi ya, jadi mudah-mudahan nanti ketika kita naik di atas tidak khawatir lagi. Karena kalau yang di Mall Rongsok sebelumnya, ketika kita naik ke lantai 2 itu agak sedikit bergoyang, apalagi ketika kita naik di lantai yang paling atas itu sangat bergoyang. Nah, di sini kelihatannya lebih aman. Lalu kenapa tempat ini disebut sebagai wisata Rongsok? Kenapa nggak menggunakan kata misalnya wisata barang bekas? Karena ini mayoritas barang bekas. Namun kalau saya amati, ini secara pribadi ya, kenapa disebut sebagai wisata Rongsok? Karena mayoriti barang yang ada di sini itu boleh dibilang status dari barangnya itu sudah rongsokan. Artinya hampir 90% barang-barang ini sudah tidak bisa digunakan secara utuh. Yang bisa dilakukan adalah mungkin nanti kanibal. Jadi seperti tape yang ada di depan ini, mungkin nanti ada komponen-komponen yang masih bisa digunakan untuk dikanibal ke unit tip yang lain. Jadi mayoritas memang barangnya sudah sangat rongsok, bukan sekedar barang bekas tapi betul-betul sudah rusak. Di sini ada workshopnya juga ya, Dek? Ini ya ada. Jadi workshopnya itu lebih ke furniture atau ke elektronik juga? Elektronik kita nggak terlalu banyak karena Tidak terlalu banyak.
Jadi lebih ke furniture seperti meja, kursi ya. Jadi meja, kursi yang mungkin sudah agak sedikit goyang dan seterusnya itu dibenahi di sini ya. Untuk nanti dipasarkannya di Mall Rongsok sana atau di atas? Tergantung, kalau mau sana butuh kita bawa ke sana dulu, Oke. sisanya taruh sini. Oke. Jadi benar-benar wisata Rongsok ini merupakan pengembangan dari Mall Rongsok ya. Ini buka setiap jam berapa? Kita buka jam 9. Sebenarnya dari jam 8 udah buka, tapi kita mulai buka jam 9. Oke. Karena udah siap bukanya. Sampai? Sampai jam 9 malam karena kita ada kafenya. Tapi rongsokannya kita tutup jam 5. Oke. Oke Mas, ini kan banyak sekali yang digantung-gantung nih Mas. Di plastik dan seterusnya. Ini kurang lebih ada apa saja ini di lantai 1 yang digantung-gantung Mas? Biasanya yang kita gantung itu yang ringan-ringan, kayak alat-alat elektronik yang ringan kita gantung. Oke. Terus kayak alat-alat masak juga. Terus alat-alat elektronik juga, jadi macam-macam. Kabel, Lampu juga, juga, sebagian kipas colokan, angin ya, kipas angin, speaker, termasuk pokoknya speaker, alat-alat rumah tangga juga kadang. peralatan ada. rumah tangga seperti termos plastik. Oke Sobat Sadut, bagi yang membutuhkan barangkali bisa bermain langsung ke wisata Rongsok, bisa sekedar jalan-jalan sambil melihat-lihat, siapa tahu ada barang berharga yang bisa ditemukan di sini. Dengan harga yang tentunya lebih murah ya. Iya. Nah kurang lebih yang digantung-gantung seperti ini Sob. Jadi komplit sekali, ada lampu, kemudian kabel-kabel termasuk steker seperti ini. Ini lampu. Ini kabel-kabel, barangkali kalau sobat butuh kabel. Dan lain-lain. Memang kelihatannya ini rongsok sekali, tapi barangkali kalau kita cermat, kita pilih pelan-pelan, jika memang kebetulan kita sedang membutuhkan, siapa tahu ada barang yang sangat kita butuhkan bisa kita jumpai di sini. Oke, kita coba naik ke lantai 2 dari wisata Rongsok yang ada di Kukusan. Nah ini dia sob, beberapa barang bekas yang ada di lantai 2 wisata Rongsok. Kalau kita lihat kondisinya, terutama meja-meja, ini boleh dibilang benar-benar bekas, ini tidak rongsok ya, artinya masih berfungsi dengan baik. Penampakannya juga masih cantik, masih bisa langsung digunakan kalau misalnya dibutuhkan. Kemudian di sana ada etalase-etalase bekas penjualan handphone ya. Oke Sobat Sadut, dari lantai 2 kita akan coba naik ke lantai 3. Kira-kira di lantai 3 ada apa saja ya dari wisata Rongsok ini. Nah Sobat, ini adalah lantai 3 dari wisata Rongsok. Kalau lihat dari penataannya, di lantai 3 ini yang disebut sebagai mall pengisi perut. Jadi kurang lebih layout daripada mall pengisi perut seperti ini. Oke sob, itu papan nama pintu tol. Jadi ini merupakan pintu tol Kukusan. Jadi kalau sobat dari manapun mau menuju kemari, cari saja pintu keluar tol Kukusan Depok. Begitu keluar dari pintu tol Kukusan, itu tidak jauh, jaraknya kurang lebih hanya sekitar 80 meter belok kanan. Di sini wisata Rongsok berada. Jadi di lantai 3 ini lebih variatif sob. Ada kafe, kemudian juga ada beberapa jenis tanaman.
Katanya di mall pengisi perut ini, kursi, meja yang tertata di sini, jika ada konsumen mau, itu bisa dibeli ya? Iya, bisa dijual. Untuk Oke. kursi, meja itu kita tetap jual. Oke, jadi selain memang itu properti untuk kafe, juga bagi mereka yang berminat bisa dijual belikan. Bisa. Nah sekarang gini teh, range harganya kursi Range harga kursi yang terendah dan termahal yang berapa? terendah itu 125 sampai harga 275. Oke, Untuk sofa itu range harganya 450 sampai 650. meja, Untuk meja range harganya itu sekitar 250 sampai 650. jadi untuk kafenya sendiri sudah berapa lama buka Mbak? Kalau untuk kafe sudah 2 bulan. Baru mau 2 bulan. Tanggal 26 ini 2 bulan. Berbarengan dengan wisata Rongsok? Sudah. Wisata Rongsok sudah 1 tahun 21 tahun 1 bulan. Oh, jadi wisata Rongsok sudah lebih dahulu. Ya, wisata Rongsok duluan, baru kita ke kafenya baru buka. Kafenya kita baru buka tanggal 26 Juni 2021. 2021. Kalau untuk kafe dari jam 1 Oh, jam 1 siang. sampai jam 9 malam saat PPKM ini. Tapi kita juga menerima kalau misalnya ada yang mau booking untuk jam 10, jam 11 kita bisa terima. Untuk event-event atau acara-acara. Event atau acara. Di sini juga ada karaoke, bisa. Jadi di sini disiapkan sekaligus dengan set karaoke-nya lengkap. View-nya juga enak, sob. Bener-bener asri. Seperti ini. Yang satu sama aku sukses ya. Oke, Mbak. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk booking tempat ini untuk acara, itu menghubunginya kemana, Mbak? Bisa menghubungi ke saya. Ini bisa ke saya, ke nama saya Isma. Oke, sobat, bagi yang berminat untuk membuat acara mungkin di sini, itu bisa menghubungi Ismah ya. Ismah Mbak sendiri. Oke, ini nomor telepon dan WA. Telepon, WA, Telegram ada. Telepon, WA, dan Telegram dari Mbak Isma. Jadi bisa menghubungi kemari, sob. Oke, sobat, ini tambahan informasi. Jadi harga yang ada di menu sementara ini rata-rata 10.000. 10.000 semua, all item 10.000. Tapi per tanggal 1 September itu rencananya akan naik menjadi berapa, Mbak? 12.000. Sebelum Segera kemari, sebelum tanggal 1 September. Karena setelah tanggal 1 September naik 2.000, sob. Nggak apa-apa, hanya 2.000, tapi tidak mengecewakan. Nanti kita review bagaimana makanannya yang ada di sini. Saya kebetulan pesan ramen level 5. Mas boleh tahu berarti Mas adalah pelanggan setia atau gimana, Mas? Ya, pelanggan kadang-kadang di sini, Pak. Cukup lumayan sih, makanannya enak. Oke. Dengan 10.000, 20.000 Tidak mengecewakan. tidak mengecewakan, enak, bisa nongkrong berlama-lama di sini, nggak dikomplain. Oke. Intinya jajan 10.000, 20.000 saya nongkrong bebas, Oke. nggak dikomplain, bisa dengerin musik, bisa Musik, karaoke juga. bisa karaoke. Kayaknya mantap deh. Oh, mantap. Ini hanya sekedar mampir atau memang sudah langganan, Bu? Hampir. Hanya kebetulan mampir ya, kebetulan melintas ya. Pengen tahu aja katanya. Jadi ini yang pertama buat Ibu juga? Oh, sama. Saya juga ini yang pertama, Bu. Tapi kira-kira gimana, Bu, melihat konsep di sini, Bu? Baik kafenya maupun wisata Rongsok yang ada di bawah, Bu. Barang-barang Rongsok yang numpuk di bawah gimana, Bu, menurut Ibu, Bu? Ya lumayan, makanya kita juga belum tahu banget ininya gitu, tapi untuk ininya lumayan lah. Baik, Ibu. Silahkan menikmati. Jaga kesehatan selalu ya, Bu. Terima kasih Pak. Iya. Ini apa namanya, Mbak? Ramen, cetak. Ramen level berapa, Mbak? Level 5. Level 5. Mbak, boleh tahu ini isinya apa saja ramennya, Mbak? Ada mie, ada sawi pakcoy, ada wortel, ada chicken katsu sama telur. Recommended nggak rasanya? Enak kok. Enak ya? Iya. Dan pedesnya oke ya? Udah pasti. Pedesnya nampol. Nampak banget. Oke, Mbak, makasih, Mbak. Oke, sob, kita coba review. Ini salah satu panganan yang ada di Mall Pengisi Perut yang merupakan bagian dari wisata Rongsok. Jadi tadi saya pesan ramen level 5. Oke, sob, jadi ini yang saya pesan tadi, ramen.
dengan tingkat kepedasan itu level 5. Kalau kita lihat isinya, ini ada pokcoy, kemudian ada wortel, mie sebagaimana biasa, kemudian juga ada telur. Dan kuah ramennya ini yang kelihatannya seger ya, dimakan di siang hari. Kita coba seperti apa kuahnya sebelum kita tambahkan sambal. Jadi ini udah pedas, ini ramen ini udah pedas, tapi masih disiapkan sambal jika kurang pedas. Jadi tingkat kepedasannya sesuai selera. Kita coba dulu kuahnya seperti apa rasanya, sob. Wow, pedasnya nampol, sob. Pedasnya pada suapan pertama langsung terasa. Nah, sekarang kita coba mie-nya, sob. Kita coba mie-nya seperti apa tekstur dari mie-nya. Oke, mantap. Enak, sob. Tidak mengecewakan. Oke, sob. Sebelum tanggal 1 September, all item di sini harganya hanya Rp10.000. Nah, rencananya mulai tanggal 1 September 2021, all item akan naik menjadi Rp12.000. Tapi tidak mengecewakan. Baik itu minuman yang ada di sini dan beberapa makanan yang ditawarkan di sini sangat sesuai dengan harga. Jadi sekali lagi, sob, untuk makanannya recommended semua dengan harganya ya, sesuai dengan harganya. Kita orang jual barang ke sini nggak mungkin kita tolak. Oke. Ya. Jadi orang jual barang maupun itu kondisi gimana tetap kita beli. Kecuali baju kita tidak terima. Tidak layani. Iya. Baju terus sama sepatu kita nggak terima. Oke. Tapi kalau untuk barang-barang kayu, barang-barang besi apa maupun itu besi sekecil ini apa kalau dia bawa kita jual. Tapi rata-rata banyak kan kalau yang barang-barang yang kayak udah jelek-jelek, rusak-rusak, rongsok-rongsok itu rata-rata orang datang. Oh gitu. Kita jual ini ya, kita terima. Kita nggak ada kita tolak orang datang. Itu menaksir harganya seperti apa, Mbak, metodenya? Jadi contohnya gini, Mbak. Katakanlah saya punya televisi 32 in. Benar-benar sudah tidak hidup. Ya. Itu kita jatuhnya jatuhnya kita milah. Jadi kalau misalnya kita milah kayak TV itu kan ada kandungannya, ada plastik, ada monitor, ada kandungan mainboardnya kan. Itu kita pilah TV. Nah, kita ya kisaran harga ini kita perkiraan aja kalau TV itu 50.000, 25 sampai 50.000 kalau mati. 25, 50 sampai semahal-mahalnya berapa kalau mati? Kalau mati paling mahal 50.000. 50.000 ya. Dari merek apapun? Dari merek apapun. Dengan ukuran inch berapapun? Dengan ukuran inch berapapun kita terima. Itu kan tergantung. Oke, jadi Sobat Sadut, jika di rumah kalian ada beberapa barang yang benar-benar sudah tidak digunakan, rongsok, hanya memenuhi gudang, atau hanya ngotor-ngotorin rumah, tidak ada salahnya bisa dibawa kemari. Sampai ember-ember kecil plastik pun kita. Ember plastik, kemudian barang-barang kecil seperti ini. Prinsipnya di luar baju ya. Di luar baju. Di luar Pokoknya baju. Baju, sepatu kita. Baju, sepatu itu tidak dilayani di sini. Tapi kalau peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik apapun, mulai dari yang paling kecil dengan kerusakan separah apapun, masih bisa cairkan di sini, bisa dijual di sini ya, Mbak ya. Oke Mbak, luar biasa Mbak, sukses selalu, mudah-mudahan makin berkembang dan semoga nanti wisata Rongsok ini naik lagi menjadi 10 lantai.
Kayaknya ketinggian kan? Ketinggian. Kayaknya 5 lantai aja ya. 5 lantai cukup ya, yang penting laris ya. Iya. Terima kasih ya Mbak, sehat selalu. Dan ternyata sob, tidak hanya di lantai 3. Ini ada tambahan 1 lantai di rooftop ya, boleh dibilang ini rooftop, lantai paling atas. Kita lihat ada apa di atas. Oke, ini adalah rooftop atau lantai tertinggi dari wisata Rongsok yang ada di Kukusan. Dan di rooftop ini view-nya lumayan indah banget. Kita bisa memandang ke segala arah. Jadi kita bisa lihat juga ke arah tol. Jadi di sebelah kiri sana itu adalah tol menuju ke Cawang, menuju ke Jagorawi. Oke, Sobat Sadut. Jadi apa yang ada di sini, ini bisa memberikan inspirasi. Mungkin bagi sebagian orang barang rongsokan itu adalah barang yang tinggal dibuang, tidak memiliki value atau tidak memiliki nilai. Tapi pemilik dari wisata Rongsok ataupun mall Rongsok sebelumnya, beliau cukup jeli melihat peluang usaha. Bagi sebagian orang mungkin tidak dilirik, tapi ternyata bisa tumbuh dan berkembang. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jaga kesehatan selalu sob, karena bagaimanapun pandemi di Indonesia masih ada. Selalu hati-hati, selalu waspada, tetap optimis. Semoga pandemi segera berakhir. Sekali lagi terima kasih sudah melihat ataupun menonton tayangan ini. Sampai jumpa di vlog Sadut channel berikutnya.